Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para romo kiai, dan para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menceritakan kisah tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kanjeng Nabi pada tahun ke-9 Hijriah itu kan kemudian menaklukkan kota Makkah. Kota Makkah itu kota kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu selama hampir 10 tahun itu nggak pernah mudik itu. 10 tahun nggak pernah mudik. Saya ini nggak mudik hanya 2 tahun saja karena pandemi. Kanjeng Nabi itu nggak mudik selama 10 tahun. Hampir 10 tahun. Pada tahun ke-9 Hijriah beliau mudik. Menaklukkan kota Makkah, membawa pasukan sekitar 10.000, 10.000. Akhirnya ketika sampai di Mekah, Kanjeng Nabi masuk ke Masjidil Haram, tawaf. Setelah tawaf beliau berdiri di pintu Ka'bah. Kemudian di sekitarnya itu orang-orang Arab Quraisy yang masih belum masuk Islam ketika itu menunggu dengan penuh kecemasan. Kita tahu orang-orang Makkah, orang Quraisy itu kan memusuhi Islam bertahun-tahun. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq. Pokoknya mereka memusuhi Kanjeng Nabi bertahun-tahun. Akhirnya kalah pada saat Fathu Makkah itu. Nah, ketika Kanjeng Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah, orang-orang Arab itu sudah cemas semua. Ini Muhammad datang ke Makkah ini pasti akan membunuh saya ini. Nah, begitu Kanjeng Nabi selesai tawaf, berdiri di pintu Ka'bah, di sekitarnya orang-orang Makkah menunggu. Kanjeng Nabi berpidato, wahai orang-orang Quraisy, apa yang Anda pikirkan tentang saya datang ke Mekah ini? Kalian menyangka saya ini apa? Apa? Saya ini siapa? Dan apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Kanjeng Nabi tahu kecemasan orang-orang Mekah ini, udah tahu beliau udah tahu. Lalu pemimpin orang Quraisy namanya Suhail ibn Amr yang terkenal karena dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Suhail bin Amr ini kan pemimpin delegasi Quraisy ketika Kanjeng Nabi itu sudah pernah kepingin mudik pada tahun 6 Hijriah, itu gagal karena ditahan oleh orang Quraisy di kota namanya Hudaybiyah di luar kota Makkah. Yang tukang negosiasi dari pihak Quraisy ketika itu adalah namanya Suhail bin Amr ini. Nah, ketika Fathu Makkah, Suhail bin Amr datang juga ke Masjidil Haram itu. Kanjeng Nabi bertanya tadi itu, beliau menjawab,
Jawaban Suhail bin Amr, akhun karimun wabnu ammin karimin. Aku memandang engkau wahai Muhammad sebagai saudara yang mulia, saudara yang baik hati, dan anaknya paman kami, artinya sepupu. Anda itu, kamu saya lihat sebagai sepupu kami yang mulia. Kamu tidak saya anggap sebagai orang asing atau musuh yang akan membunuh kami semua. Itu kata Suhail bin Amr. Ketika itu beliau belum masuk Islam, karena nanti belakangan masuk Islam. Saya menganggap kamu wahai Muhammad bukan musuh, kamu saudara dan anaknya saudara kami. Kamu bukan orang asing, kamu pasti tidak akan membunuh kami semua. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, aku akan berkata kepada kalian perkataan yang pernah dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf, ingat kita kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah dijahati saudara-saudaranya, sampai pernah dicemplungke di sumur itu. Mbah Bisri Mustafa, ayahandanya Gusmus, itu dulu pernah menulis drama tentang Nabi Yusuf. Drama dalam bahasa Jawa. Jadi menurut kisahnya Mbah Kakung Mustafa Bisri Gusmus, nggak enak juga kok saya manggil Gusmus itu ya. Beliau cerita, Mbah Bisri itu pernah ngarang drama tentang Nabi Yusuf. Drama itu direkam pakai tip zaman dulu nih gue. Nah waktu adegan Nabi Yusuf itu kecemplung sumur itu, Mbah Bisri itu membawa tip ke pinggir sumur, terus ngambil batu dicemplung ke sumur itu, blung, direkam. Oh, ini suara Nabi Yusuf kecemplung sumur itu. Itu cerita Gusmus tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah dijahati saudara-saudaranya, dicemplung ke sumur ya. Kemudian dijual sebagai budak, tapi akhirnya jadi orang besar, jadi menteri negara urusan perdagangan dan logistik, kepala bulog, ngurusi soal beras dan segala macam. Saudara-saudaranya datang, ketika datang Nabi Yusuf itu kalau mau menjahati saudaranya, membalas dendam bisa, karena dia sudah punya kekuasaan. Tetapi ketika itu Nabi Yusuf, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, beliau mengatakan, la tasriba alaikumul yauma. Kalian tidak usah khawatir, aku tidak akan tasriba, aku tidak akan maidu. Maidu itu apa? Apa bahasa Indonesia maidu gitu ya? Aku tidak akan mencela kalian. Kalian ini saudaraku, aku saudaramu. Enggak tega lah saya akan menghukum kalian gara-gara dulu kalian pernah menjahati saya. Itulah yang dikatakan Kanjeng Nabi. Aku mengatakan kepada kalian wahai orang Quraisy, lah perkataan yang dulu pernah dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, tidak ada balas dendam kepada kalian hari ini. Antumut tolako, kalian bebas. Itu kata Kanjeng Nabi begitu. Padahal Kanjeng Nabi itu kalau mau dendam, membalas, membunuh orang Arab ketika itu, beliau mampu. Wong menang kok. Nabi menang. Tetapi Kanjeng Nabi tidak mau melakukan itu. Beliau membebaskan. Nah, oleh periwayat hadis tadi itu yang menceritakan adegan ini, orang-orang Arab ini digambarkan seperti dikisahkan dalam kitab Ihya itu. Orang-orang Arab ini setelah mendengar deklarasi Kanjeng Nabi, kalian bebas itu, mereka sorak-sorak gembira pergi, ka'annama nusyiru minal qabri,
Mereka itu seperti bangkit dari kuburan itu. Kayak orang yang sebelumnya sudah, saya yakin Muhammad ini pasti datang ke Mekah untuk membunuh kami semua. Udah habis kita, mati wis entek kabeh iki wis. Perang bubat iki mesti. Tapi nyatanya kan Nabi enggak melakukan itu. Enggak melakukan itu. Semua dimaafkan. Itulah akhlaknya Nabi kita, memaafkan pada saat berkuasa. Itu oleh Kanjeng Nabi dikatakan sebagai min afdholi akhlaki ahli dunia wal akhirah. Akhlak terbaik itu adalah salah satunya jenengan memaafkan musuh pada saat sampean itu mampu membalas dendam. Dan itu yang dikatakan Kanjeng Nabi kepada orang-orang Quraisy waktu menang dalam penaklukan Makkah, antumut tulaqa la tasriba alaikumul yaum. Itulah akhlaknya Nabi kita. Akhlaknya Nabi kita, welas asih, kasih sayang, tidak dendaman dan tidak senang dengan kekerasan. Ini diingat-ingat ya. Nabi kita itu tidak senang dengan kekerasan. Kanjeng Nabi itu menempuh jalan kekerasan terpaksa. Kalau Kanjeng Nabi itu diberi pilihan jalan perdamaian, beliau akan milih jalan perdamaian. Siti Aisyah pernah memberikan testimoni mengenai suaminya, yaitu Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan antara lain, ma khuyyira baina amroini ilakhtaro aisarahuma. Kanjeng Nabi itu kalau diberikan pilihan antara dua opsi, jalan kekerasan, jalan perdamaian, jalan yang sulit atau jalan yang mudah, beliau akan menempuh jalan yang mudah, jalan perdamaian. Itulah sifat Kanjeng Nabi. Nah, inilah yang perlu kita ketengahkan, kita munculkan ke dunia sekarang. Membawa kembali akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Islam ini kembali dilihat sebagai agama yang membawa rahmat, menampilkan kembali ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Kanjeng Nabi, Nabi yang tadi itu disebut sebagai Nabi Rahmah, Nabi welas asih, yang perlakuannya kepada musuh-musuhnya itu tadi seperti itu, mudah menang tapi tidak menang-menangan. Padahal nak gelem menang-menangan Kanjeng Nabi yo iso, tapi tidak menang-menangan. Kita harus menampilkan akhlaknya Kanjeng Nabi seperti itu. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.